Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan melakukan presentasi pada mata kuliah Teknologi Kinerja dengan sebuah pokok bahasan yaitu pendekatan dan sistem proses kinerja. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Iko Mangsudarma SPD MPD dan Bapak Dewa Gede Agus Putra Prabawa SPD MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Marintan Laurencia Pasaribu dengan NIM 2011021007. Yang kedua ada Yogi Karisma Logam Maharta dengan NIM 2011021008. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Isna Nur Khalifa dengan NIM 2011021011. Yang keempat ada Aldino Rivaldo Enzelio Saragih dengan NIM 2011021030. Dan yang kelima ada Kintan Ayu dengan NIM 2011021031. Baiklah, adapun pembahasan yang akan dibahas pada kali ini yaitu yang pertama ada pendekatan sistem instruksional, yang kedua ada pendekatan sistem non-instruksional, yang ketiga ada kerangka sistem proses kinerja, yang keempat ada manajemen perubahan organisasi, dan yang kelima ada elemen kinerja. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendekatan sistem instruksional. Sistem instruksional merupakan tatanan aktivitas belajar mengajar, sedangkan pengembangan instruksional adalah cara yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengembangkan, mengevaluasi seperangkat materi, dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Terdapat 5 komponen strategi instruksional menurut Hamzah B. Uno. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan yang disampaikan dengan menarik akan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua ada penyampaian informasi. Dalam kegiatan ini, guru juga harus memahami dengan baik situasi dan kondisi yang dihadapinya. Dengan demikian, informasi yang disampaikan dapat diserap oleh peserta didik dengan baik. Yang ketiga ada partisipasi peserta didik. Berdasarkan prinsip student center, peserta didik merupakan pusat dari suatu kegiatan belajar. Yang keempat ada tes. Serangkaian tes umum yang digunakan oleh guru untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran khusus telah tercapai atau belum, dan apakah pengetahuan, sikap, dan keterampilan telah benar-benar dimiliki oleh peserta didik atau belum. Yang kelima ada kegiatan lanjutan. Langkah ini dilakukan sebagai evaluasi atas proses instruksional yang telah berjalan. Selanjutnya terdapat 5 prosedur pengembangan sistem instruksional. Yang pertama ada tujuan pelajaran yang hendak dicapai. Yang kedua ada bahan pelajaran yang sesuai dengan tujuan pelajaran. Bahan pelajaran bersumber dari pokok-pokok bahasan yang tercantum di dalam kurikulum dan sebaiknya berantai. Yang ketiga ada metode mengajar atau uraian kegiatan belajar mengajar. Di sini terdapat faktor guru, murid, alat pelajaran atau media yang dipergunakan. Yang keempat ada fasilitas dan alat yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Guru mempersiapkan kondisi yang memungkinkan belajar mengajar berlangsung dengan lancar. Yang kelima ada evaluasi hasil belajar. Setelah kegiatan belajar mengajar selesai pada satu satuan pelajaran, maka diadakan evaluasi. Evaluasi ini menguji siswa pada satu mata pelajaran. Kemudian diadakan prates pada tahap permulaan sekali. Setelah itu diadakan tes formatif. Pada akhir semester akan diadakan tes akhir semester atau tes sumatif. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Marintan. Baik, terima kasih Isna, akan saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah prinsip dasar pengembangan sistem instruksional. Beberapa prinsip dasar pengembangan sistem instruksional antara lain, yang pertama berfokus pada siswa. Prinsip ini memandang bahwa dalam rangka penerapan pengembangan sistem instruksional,
Siswa adalah sentral dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip ini juga memandang bahwa dalam setiap proses pembelajaran, siswa hendaknya bertindak sebagai pihak yang aktif dan dibuat aktif. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa guru adalah pihak yang pasif. Keduanya harus bertindak aktif. Prinsip yang kedua yaitu pendekatan sistem. Prinsip ini memandang bahwa masalah belajar adalah suatu sistem. Maksudnya, penanganan terhadap suatu komponen pembelajaran dalam rangka pelaksanaan pengembangan sistem instruksional harus pula mempertimbangkan integrasi komponen yang lain, sehingga diperoleh efek yang sinergistik untuk memecahkan masalah-masalah belajar. Prinsip yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber belajar secara maksimal. Prinsip ini memandang bahwa semua komponen sumber belajar, baik pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar harus dimanfaatkan secara luas dan maksimal dalam rangka memecahkan masalah-masalah belajar sehingga tujuan belajar tercapai. Yang kelima yaitu proses pengembangan sistem instruksional. Prosedur atau proses yang ditempuh oleh para pengembang sistem instruksional bisa meliputi dua cara. Yang pertama dengan pendekatan secara empiris. Proses ini dilaksanakan tanpa menggunakan dasar-dasar teori secara sistematis. Di sini paket atau bahan pengajaran disusun berdasar pengalaman si pengembang. Siswa disuruh mempelajari lalu hasilnya diamati. Bila hasilnya tak sesuai dengan apa yang diharapkan, materi pengajaran tersebut direvisi dan pekerjaan penyusunan paket atau materi pengajaran diulang. Cara yang kedua yaitu dengan mengikuti atau membuat suatu model. Menurut pendekatan ini, hasil belajar yang diharapkan bisa diklasifikasikan sesuai dengan tipe-tipe tertentu. Untuk tipe-tipe tujuan khusus atau objektif, dapat dipilihkan cara-cara tertentu untuk mencapainya. Kondisi tertentu untuk mengamati responsi siswa bisa diciptakan, dan perubahan-perubahan bila mana perlu bisa diadakan. Di dalam penyusunan desain instruksional, diadakan langkah-langkah secara sistematis, sehingga uji coba secara empiris terhadap suatu program dapat mendorong untuk adanya informasi mengenai efektivitas suatu program yang sekaligus bisa untuk menguji model tersebut. Berikutnya, pengembangan sistem non-instruksional. Pengembangan sistem non-instruksional dilaksanakan atas dasar yang pertama pengalaman tidak empiris atau tidak dianalisis. Yang kedua, prinsipnya tidak teruji kebenarannya. Yang ketiga, cara tradisional dan pengalaman seadanya atau tidak teratur. Baiklah, sekian materi dari saya. Untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yogi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas mengenai kerangka sistem proses kinerja. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, pengukuran terhadap sebuah kinerja perlu dilakukan dan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja diperlukan sebuah sistem manajemen kinerja. Lalu ada banyak macam dari sistem manajemen kinerja, antara lain yang pertama SMART atau Strategi Measurement Analysis and Reporting Technique. Lalu yang kedua ada PMQ atau Performance Measurement Questionnaire. Lalu yang ketiga ada PWCM atau Performance World Class Manufacturing. Yang keempat ada HPMM atau Quantum Performance Measurement Model. Yang kelima ada BSC atau The Balance Scorecard. Yang keenam ada IPMS atau Integrated Performance Measurement System. Lalu yang ketujuh ada Performance Prism. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Yogi, yaitu materi D, Manajemen Perubahan Organisasi. Manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Sementara, perubahan organisasi adalah perubahan yang terjadi pada pelaku organisasi, struktur organisasi, dan teknologi dalam suatu organisasi dalam rangka mengarah keefektifan.
5 faktor yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, kepercayaan. Yang keempat, lingkungan. Dan yang kelima ialah tujuan organisasi. Pendekatan dalam manajemen perubahan organisasi ada 3, yakni yang pertama, unfreezing the status quo, yaitu upaya-upaya untuk mengatasi tekanan-tekanan dari kelompok penentang dan pendukung perubahan. Yang kedua, movement to the new step. Secara bertahap pasti perubahan dilakukan. Dan yang ketiga, refreezing the new change to make it permanent. Yaitu, jika kondisi yang diinginkan tercapai, stabilkan kondisi melalui aturan-aturan baru, sistem kompensasi baru, dan cara pengelolaan organisasi yang baru juga. Baik, untuk presentasi selanjutnya, saya akan berikan kepada Saudari Kintan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai elemen kinerja. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu elemen kinerja. Kata elemen berasal dari kata elementum yang berarti bagian-bagian dasar yang mendasari sesuatu. Sedangkan kinerja adalah segala sesuatu yang dicapai atau kemampuan kerja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa elemen kinerja adalah bagian-bagian dasar yang mendasari tercapainya hasil kerja seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Terdapat 5 elemen utama dalam sistem penilaian kinerja menurut Wetter dan Davis tahun 1996, yaitu yang pertama, standar kinerja. Merupakan tolak ukur minimal kinerja yang harus dicapai karyawan secara individual atau kelompok pada semua indikator kerja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu A. Validity adalah keabsahan standar tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Kemudian B. Agreement, yang berarti persetujuan, yaitu standar penilaian tersebut disetujui dan diterima oleh semua pegawai yang akan mendapat penilaian. Kemudian C. Realist, berarti standar penilaian tersebut bersifat realistis, dapat dicapai oleh para pegawai dan sesuai dengan kemampuan pegawai. Dan D. Objectivity, berarti standar tersebut harus bersifat objektif, yaitu adil, mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, kriteria manajemen kinerja. Kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu A. Kegunaan fungsional bersifat krusial. Kegunaan fungsional bersifat krusial karena hasil penilaian kinerja dapat digunakan untuk melakukan seleksi, kompensasi, dan pengembangan pegawai. Kemudian B. Valid, atau mengukur apa yang sebenarnya hendak diukur dari penilaian kinerja tersebut. C. Bersifat empiris, bukan berdasarkan perasaan semata. Dan D. Sensitivitas kriteria. Kriteria itu menunjukkan hasil yang relevan saja, yaitu kinerja, bukan hal-hal lainnya yang tidak berhubungan dengan kinerja. E. Sistematika kriteria. Organisasi yang berada pada lingkungan yang cepat berubah mungkin justru lebih baik menggunakan kriteria yang kurang sistematis untuk cepat menyesuaikan diri dan begitu juga sebaliknya. Dan F. Kelayakan hukum, yaitu kriteria itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan kinerja yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang keempat yaitu analisis data pengukuran. Setelah menetapkan standar pengukuran, kemudian data-data dikumpulkan dan dianalisa apakah ada perbedaan antara standar kinerja dengan kinerja aktual. Dan yang kelima yaitu bias dan tantangan dalam penilaian kinerja. Penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi.
Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam video presentasi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.